Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasminda dengan nomor induk mahasiswa 859440668. Saya berasal dari UPBJJ Makassar, Tugjar Sidra. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 November 2025, saya akan melakukan tugas praktikum mata kuliah PDGK 4107 Praktikum MIPA di SD. Pada modul 4 tentang mekanika dengan kegiatan praktikum 2 gerak. Dengan judul praktikum gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu statif. Yang kedua, katrol tunggal. Yang ketiga, ada beban, ada benang kasur, ada penggaris, ada pulpen, dan tabel pengamatan. Terakhir ada stopwatch. Langkah-langkah percobaan. Pertama, rakitlah alat seperti ini. Pasang beban yang sudah diikat dengan benang kasur pada katrol. Sejajarkan beban dengan titik A atau 0. Ukur panjang B ke C dengan jarak yang telah ditentukan. Kemudian, biarkan sistem bergerak turun dan naik. Ulangi percobaan sebanyak 5 kali dengan jarak yang telah ditentukan. Dengan catatan tinggi A tetap, tinggi B tetap, tinggi C berubah. Catat datanya pada tabel pengamatan. Percobaan pertama dari B ke C dengan jarak 25 cm. Ternyata memerlukan waktu sekitar 0,50 detik. Percobaan kedua dari B ke C dengan jarak 20 cm. Ternyata memerlukan waktu sekitar 0,45 detik. Percobaan ketiga dari B ke C dengan jarak 15 cm. Ternyata memerlukan waktu sekitar 0,38 detik. Percobaan keempat dari B ke C dengan jarak 10 cm. Ternyata memerlukan waktu sekitar 0,29 detik. Percobaan kelima dari B ke C dengan jarak 5 cm. Ternyata memerlukan waktu sekitar 0,23 detik. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa gerak lurus dan percepatannya selalu berubah-ubah sesuai dengan aturannya serta mempunyai kecepatan yang tetap. Alat dan bahan pada percobaan GLBB sama saja dengan GLB, yaitu statif, katrol tunggal, beban gantung, benang kasur, penggaris, tabel pengamatan, dan HP atau stopwatch. Langkah percobaan. Pertama, rakitlah alat seperti contoh tersebut. Kemudian, pasang beban yang sudah diikat dengan benang kasur pada katrol. Sejajarkan beban dengan titik A atau 0. Ukur panjang A ke B, kemudian B ke C dengan jarak yang telah ditentukan. Biarkan sistem bergerak turun dan naik. Ulangi percobaan sebanyak 5 kali dengan jarak yang telah ditentukan. Tinggi A tetap, tinggi B berubah, dan tinggi C tetap. Catat datanya pada tabel pengamatan. Percobaan pertama, jarak A ke B 20 cm. Ternyata memerlukan waktu sekitar 0,41 detik. Kemudian jarak B ke C 20 cm.
Ternyata memerlukan waktu sekitar 0,43 detik. Percobaan kedua, jarak A ke B 28 cm dan jarak B ke C 12 cm. Ternyata pada jarak A ke B 28 cm memerlukan waktu sekitar 0,55 detik. Sedangkan pada jarak B ke C 12 cm memerlukan waktu sekitar 0,36 detik. Percobaan ketiga, jarak A ke B 31 cm dan jarak B ke C 9 cm. Ternyata pada jarak A ke B 31 cm memerlukan waktu sekitar 0,61 detik. Sedangkan pada jarak B ke C 9 cm memerlukan waktu sekitar 0,30 detik. Percobaan keempat, jarak A ke B 34 cm dan jarak B ke C 6 cm. Ternyata pada jarak A ke B 34 cm memerlukan waktu sekitar 0,64 detik. Sedangkan pada jarak B ke C 6 cm memerlukan waktu sekitar 0,26 detik. Percobaan kelima, jarak A ke B 37 cm dan jarak B ke C 3 cm. Ternyata pada jarak A ke B 37 cm memerlukan waktu sekitar 0,78 detik. Sedangkan pada jarak B ke C 3 cm memerlukan waktu sekitar 0,20 detik. Kesimpulan, gerak lurus beraturan dengan beban yang berbeda beratnya, semakin dekat jaraknya maka semakin cepat juga waktu yang diperlukan. Gerak lurus berubah beraturan yaitu benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya ketika dilakukan percepatan. Pada GLBB terdapat percepatan linear tetap dengan percepatan positif. Maka dari itu kecepatannya semakin lama semakin cepat. Itulah yang disebut GLBB dipercepat. Atau bisa juga sebaliknya, apabila percepatan berlawanan arah, maka percepatannya makin lambat dan berhenti. Kejadian tersebut dinamakan GLBB diperlambat.